Salam yang Samiti. Ada Eyang Samiti. Apa ya? Mau salaman? Iya ya. Anak baik kan harus salim, Eyang Samiti. Kau harus mengajarkan adab kepada orang yang lebih tua. Iya, benar sekali, Eyang. Alhamdulillah, Eyang. Ini Maharani sudah kita selamatkan. Dan Maharani, kamu ucapkan terima kasih untuk Eyang. Karena Eyang ini sudah membantu kamu Tidak juga. usah. Kalian, kamu Maharani berterima kasih pada mereka berdua saja. Saya tidak berbuat apa-apa untuk kesembuhanmu. Justru kuncinya kan dari Eyang Samiti sendiri. Eyang Samiti jangan merendah. Ngomong-ngomong, Waktu sudah apa Yang? mau maghrib. Betul. Sebaiknya kalian berdua pulang saja terlebih dahulu. Oh, ini Feni sama Maharani suruh pulang aja dulu. Karena kita akan membicarakan suatu hal yang penting. Oh, tumben-tumbennya Yang. Emangnya Eyang ada Ada berita rahasia apa? Di antara kita. di antara Hanya kita laki Yang? saja yang boleh mendengar. Oh, jadi ini anak perempuan nggak boleh mendengar? Sebaiknya kalian pulang. Oke. Feni, Maharani, kamu pulang terlebih dahulu ya. Ini Eyang mau berbicara dengan kita ya. Langsung pulang ya. Yaudah. Hati-hati ya. Hati-hati. Yuk. Itu sendalnya dipakai. Dipakai Van. Digandeng Van, bok hilang. Dah, Eyang. Ya. Langsung pulang ya. Bentar Yang. Bentar Yang. Ini tumben-tumbenan sekali Eyang seperti mengajak berbicara privasi. Ini ada Biasa. berita apa Eyang? Ini susah sekali buat tutupnya. Monggo lah Eyang, mau duduk di mana? Mau ngerokok Yang? Sebelum kita lanjut, mereka belum jauh. Sebelum saya mau berbicara, yang bagiku sangat penting, mungkin agar lebih nyaman saja, kau nyalakan rokok itu. Mending rokoknya Mas Imam aja ya, Yang. Kalau nggak ada ya punyamu saja. Oh, Sama saja, yang penting kan keluar asap. oh iya Yang, bentar Yang. Bentar Yang. Cepetan. Bentar Yang. Tunggu Yang. Terima kasih. Ya sama-sama Yang. Memang cucuku yang baik. Bagaimana Yang? Sepertinya ada berita ataupun apa yang ingin Eyang sampaikan? Sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan, tetapi salah juga kalau saya tidak menyampaikan, karena ini mengenai salah sahabat dekat kita. Salah satu sahabat dekat. Tentu saja. Sahabat dekat. Siapa Yang? Ya nanti saja aku sebutkan namanya. Masalah itu masalah apa ya? Jadi begini, masalah ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun dia juga belum lama menceritakan semua itu kepada saya tentang masalah yang dihadapinya. Dan sebenarnya dia sudah memendam lama sekali dan baru menceritakan semuanya kepada saya. Jadi begini, dia selalu merenung dan mengharapkan
sesuatu yang telah hilang ingin kembali lagi. Merenung. Sebentar Eyang, saya mau Saya suka kalau kau menjadi penasaran dan bikin bingung. Iya. Eyangmu itu loh, Oh, Silupatara. Yang Eyang maksud Eyang Ya. Silupatara. Ya. Ada apa dengan Eyang Silupatara ya? Apa yang saya katakan tadi, kalau saya tidak menyampaikan, itu menjadi beban saya. Kalau saya menyampaikan, saya juga merasa sedikit bersalah. Karena saya juga sudah berjanji sebenarnya kalau tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepadamu sendiri yang sebagai cucunya. Eyang seperti itu. Nanti Eyang Silupatara mengetahui kalau Eyang mengatakan semuanya pada kita apa nggak Tapi marah? kalau kau tahu apa permasalahannya, pasti kau akan memahaminya. Dan akan berterima kasih kepada Eyang. Saya tidak mengharap seperti itu karena saya bukan. Ini yang tadi Eyang mengatakan bahwasanya dia selalu merenung karena kehilangan sesuatu. Memangnya lah dan Eyang bilang itu Eyang Silupatara. Memangnya Eyang Silupatara pernah kehilangan apa ya? Sekarang saya tanya. Ya. Sekarang eyangmu tinggal di mana? Setahu saya, jika dia beristirahat itu berada di dalam keris yang ada di rumahnya. Itu rumah. Itu masalahnya. Loh, Sebenarnya sekarang tempat tinggal eyangmu Silupatara itu sesungguhnya bukan rumah yang sebenarnya. maksudnya Jadi rumah eyangmu yang sebenarnya ditinggali atau yang dimiliki yang Silupatara itu bukan itu, melainkan di sebuah keris ya sama seperti keris yang kau sekarang ditempati yang Silupatara, iya. tapi bukan itu. Jadi untuk singkatnya begini, eyangmu dulu bertempat tinggal di sebuah keris yang berlapis emas. Yang berlapis emas. Akan tetapi sepeninggalan dari manusia yang dulu didampingi Eyang Silupatara meninggal. Ya. Lalu keris itu diambil oleh orang yang tidak dikenal karena mengetahui bahwa keris itu mempunyai kekuatan atau manfaat yang menguntungkan baginya. Dan Eyang Silupatara sebenarnya tahu manusia yang mengambilnya. Ya. Tetapi Eyang Silupatara tidak ingin memperpanjang masalah itu. Karena Eyangmu melihat orang yang mengambilnya keris di mana tempat tinggal Eyang Silupatara itu sekarang menjadi manusia yang terpandang. Walaupun dulu dia mengambil tanpa seizinnya, tetapi karena kekuatan dan manfaat keris itu menjadikan orang yang mengambilnya menjadi manusia yang terpandang. Kalau sekarang ya orang yang terlihat kaya, harta. Nah, eyangmu menceritakan kepada sebenarnya eyangmu ya belum terlalu ikhlas kalau tempat tinggalnya diambil oleh orang. Tapi mengapa Eyang tidak bercerita kepada kita? Ya mungkin saja kalau Eyang Silupatara menceritakan hal ini kepadamu, tentu saja kalian akan membantu dia untuk mendapatkannya. Tetapi karena yangmu tahu dia mengambil dengan cara tidak baik, tentu saja pasti akan menjadi masalah besar kalau kalian ingin merebut kembali keris itu. Eyangmu tidak mau hal ini terjadi dan tidak mau merepotkan kamu. Tetapi sebenarnya di dalam hati kecilnya
Eyang Silubatara masih menginginkan, ya siapapun lah, Pantas kalau saja. orang mempunyai tempat tinggal yang bagus, Ya. yang enak, Ya. tetapi diambil orang atau diambil siapapun, pasti tidak rela. Betul, Eyang. Iya, betul. Pantas saja, Eyang. Pernah di suatu ketika ya, beberapa tahun yang lalu, 1 tahun kemudian, Eyang itu sempat berpamitan kepada putra dan saya, katanya untuk mencari sesuatu yang dulu pernah bersamanya. Dan waktu itu Eyang pergi selama 1 purnama ya. Dan setelah pulang dalam pencarian itu, Eyang itu merasa sedih. Sampai suatu ketika Eyang bilang begini, putra, Eyang sekarang sedang belajar ilmu ikhlas seperti manusia yang sempurna. Jadi Eyang ini tidak ingin menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Jika kamu merawat rumah ini, maka kamu sama saja merawatku. Lalu Eyang tiba-tiba memberikan keris itu kepadaku. Mungkin itu hanya sebagai penenang diri saja. Begitu ya. Tetapi yang saya lihat, harapan Eyangmu itu masih menginginkan keris itu kembali. Jadi, Namun terlalu lama. jadi yang keris yang berada di tanganku itu sebenarnya bukan rumah Eyang. bukan. Keris yang Ini saya kau baru pegang tahu. itu tidak pantas untuk ditempati yang Silubatara. Tetapi karena yang Silubatara Iya, makhluk yang selalu menerima apa adanya, benar yang. jadi Eyangmu yang mau-mau saja, tapi tidak memungkiri isi hatinya. Siapa yang mau kehilangan tempat tinggal yang sudah dihuni ratusan tahun, seperti halnya saya tidak mungkin terima rumahku diambil oleh orang yang tidak saya kenal, apalagi dengan niat yang tidak baik. Saya tidak rela. Ini terima kasih informasi dari Eyang Samidi ini sangat membantu kami. Karena sejujurnya yang kami terlalu sering dibantu oleh Eyang Silubatara. Bahkan apa-apa yang Eyang Silubatara punya itu diberikan kepada kami berdua atau bahkan yang lainnya. Dan jika dengan berita ini lalu kita alhamdulillah bisa menemukan rumah asli Eyang dan itu bisa membuat Eyang bahagia, insya Allah kami akan lakukan itu. Maka dari itu, mungkin kau bisa saja tanyakan kepada yang itu. Walaupun nanti saya akan dimarahi, tidak apa-apa. Saya sebagai sahabat yang peduli. Ya. Saya tidak mau mengganjal di pikiran saya kalau Eyangmu masih peduli atau masih menginginkan. Saya tidak rela. Jadi, ya hanya kamu yang bisa membantunya. Karena yang mengambil itu dari golonganmu. Tentu saja dengan tangan kalian berdua Insya Allah ya. bisa kembali. Namun ingat, jangan sekali-kali dengan cara yang tidak baik. Ya, pasti. Kau harus bagaimana caranya dia pun rela mengembalikan yang bukan haknya tanpa ada kekerasan, tanpa ada sesuatu yang menimbulkan masalah besar. Nanti Eyangmu malah jadi nggak enak sama kalian. Begini ya, mungkin setelah nanti saya ceritakan ke Mas Imam Riyadi, pastinya nanti Mas Imam kan ingin membantu saya. Dan pastinya nanti ada pertanyaan
Lalu Eyang Samidi ini sudah mengetahui atau belum di mana titik keberadaan dari rumah asli dari Eyang Silipatara ini? Pastinya Mas Imam ini menanyakan hal itu, Eyang. Tentu saja. Untuk sementara waktu saya juga belum bisa, karena Eyang Silipatara juga ketika saya tanya tidak mengungkapkan semua isi hatinya. Iya. Karena mungkin Eyang Silipatara walaupun menginginkan, tapi mungkin hanya mengungkapkan apa yang dia pikirkan selama ini. Iya, ya. Jadi lebih baik kau tanyakan saja kepada yang Iya, ya, siap ya. Dan nanti saya akan bertanya langsung kepada Eyang Silipatara. Ya sudah, kalau begitu yang penting saya sudah mengungkapkan isi pikiran saya. Ya. Sebagai sahabat yang baik harus membantu. Ya sudah, saya pamit. Terima kasih. Terima kasih Eyang Samidi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gelap Mas Eko. Eyang tadi masuk Mas Imam. Senternya nyalahin Mas Eko. Dan begini Mas Imam, ada suatu hal yang sepertinya ini ada kaitannya dengan masa lalu dari Eyang Silipatara, Mas Imam. Jadi Maksudnya bagaimana? Eyang Samidi itu mengungkapkan ada rahasia yang tersimpan atau ada rahasia yang sangat besar tentang Eyang Silipatara yang selama ini kita kenal. Jadi Eyang Silipatara itu ternyata dulunya itu mempunyai rumahnya itu bukan di keris yang sekarang berada di rumah itu loh, yang dipegang itu. ya, yang biasa dipegang putra. Terus Ternyata bukan di situ. masalahnya apa Mas? Itu aslinya rumahnya itu ada di orang lain ternyata Mas. Sama-sama di keris tapi Ya, sudah berada di tangan orang lain. ya, terus. Nah, dan ternyata Eyang itu selalu termenung dan pernah bercerita kepada Eyang Samidi juga kalau dia itu masih merindukan rumahnya. Maksudnya gimana? Merindukan rumahnya. Mau rumahnya di Nah, ternyata itu bukan rumah aslinya. bukan aslinya. Bukan aslinya. Yang asli itu sebuah keris tapi ada emasnya katanya. Mungkin ada tekstur emas mungkin ya. Aku nggak tahu ya. Nah, intinya seperti itu Mas Imam. Mas Imam gini saja, kita putar videonya karena ini tadi saya terlalu fokus. Ini Juga sudah gelap ya teman-teman ya, takut banjir ya. Kita masih ada di sungai. Kita nanti putar videonya saja ya Mas ya. Dan kita lanjutkan. Kita tanya langsung kepada Eyang ya. Betul. Karena kenapa Eyang selama ini itu tidak mengatakan yang kepada kita, dan karena itu membuat Eyang itu termenung loh, sering termenung. Jadi masih seperti masih mengganjal gitu loh. Tapi kata Eyang Samidi. nggak pernah cerita Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Ya mungkin. Cuman bilang ini rumah dirawat, ini rawat Tapi saja. cerita dong sama yang Samidi. Iya, kemungkinan bercerita sama Eyang. Cerita ke kamu ya? Apa Enggak. Ya? Ke Putra juga nggak pernah. Pernah ya? Ya mungkin rasa nggak nyaman kali Mas. Iya, ya sudah Mas, ini udah Kamu juga udah hujan. Oke teman-teman, kita akhiri. Terima kasih yang sudah mengikuti kami. Nanti kami akan videokan jika ada sesuatu yang bisa saya videokan ya Mas Imam ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.